Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan belajar bersama-sama tentang sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya Ustadz menyapa teman-teman, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sebelum berislam, Utsman berasal dari Bani Umayyah. Kehidupannya sangat makmur karena beliau adalah orang yang sangat kaya raya di masyarakatnya. Dan Utsman adalah orang yang memiliki kepribadian yang baik. Beliau pedagang yang ulung. Beliau berdagang bersama keluarga Umayyah semenjak beliau masih muda dan belum memeluk Islam. Perdagangan Utsman, beliau pergi ke Syam sampai ke negeri Hirah yang merupakan dua kekuasaan besar, yaitu Romawi dan Persia. Teman-teman sekalian, Utsman lahir di Thaif pada 576 Masehi. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abu al-Asi bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Panggilannya Abu Abdullah. Orang tuanya Utsman bin Affan, ya Affan bin Abu As bin Umayyah dan Urwa binti Al-Baidak binti Abdul Muthalib. Jadi masih ada kerabatnya dari Abdul Muthalib. Utsman bin Affan setelah masuk Islam, teman-teman sekalian, yaitu menjadi pribadi yang jujur, rendah hati. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Abu Bakar masuk tapi engkau bisa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu Umar masuk, engkau pun bisa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Namun ketika Utsman masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaian. Mengapa? Ini Aisyah, istrinya Rasul, tanya tentang menggambarkan perilaku Utsman bin Affan, ya, sebagai perilaku yang jujur dan rendah hati. Jadi ketika ditanya, ya, tentang Abu Bakar, tentang Umar, gitu, ya, masuk saja gitu Nabi ke tempat, ya, kamarnya atau ke tempat, ya, dia tuju. Tapi ketika mau masuk ke tempatnya Utsman, ya, Nabi harus membetulkan pakaian serapi mungkin. Nah, Rasulullah sendiri menggambarkan Utsman sebagai pribadi yang jujur, rendah hati, ya, di antara kaum muslimin lainnya. Dan malaikat pun sangat mengagumi kepada Utsman bin Affan dan cemburu, ya. Pada saat hijrah ke Habasyah, karena pada waktu itu tekanan kaum Quraisy terhadap Islam itu begitu dahsyat, Utsman bersama istrinya dan kaum muslimin lainnya memenuhi seruan
untuk hijrah ke Abbasah, hingga tekanan dari kaum Quraisy reda. Jadi Utsman juga merasakan bagaimana berhijrah ke Madinah, ya, bersama-sama rombongan-rombongan yang lainnya. Untuk apa? Ya, untuk menghindari gesekan dan tekanan dari kafir Quraisy di Mekah. Kemudian Utsman adalah orang yang selalu ikut andil di dalam perang apapun. Dan Utsman mendermakan 1000 ekor unta, 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham. Itu sumbangan pribadi, teman-teman sekalian. Ya. Kemudian Utsman juga punya andil cukup besar dalam hal mewakafkan namanya sumur, ya. Jadi sebagian besarnya semuanya untuk perjuangan Islam. Selanjutnya masa pemerintahan Utsman, setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 kandidatnya. Ada Ali, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad, ada Zubair, ada Tolhah pada waktu itu. Tetapi yang lain belum mau gitu. Maka diangkatlah Utsman yang usianya sudah sepuh, ya, sekitar 70 tahun, menjadi khalifah ketiga dan khalifah yang tertua serta pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 23 Hijriah. Dan Utsman ini dalam hal memerintah, ya, cukup besar andilnya terhadap perjuangan Islam. Yaitu diantaranya ekspansi dilakukan atas usul Muawiyah. Utsman juga membentuk armada angkatan laut, ya, dan menguasai seluruh kekuasaan. Ada kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing dipegang oleh Utsman bin Affan dan cukup makmur. Bahkan pelaksanaan khutbah Idul Fitri, Idul Adha didahulukan sebelum sholat. Begitu juga adzan pertama pada sholat Jumat. Ia memerintahkan tanah yang kosong untuk digarap sebagai sawah. Teman-teman sekalian, demikian bagaimana pemerintahan Utsman. Tapi peristiwa fitnah Utsman juga terjadi, yaitu banyak sekali fitnah-fitnahnya, yaitu mereka memberikan berbagai macam gerakan-gerakan yang menggerogoti pemerintahannya. Fitnah itu, kata Utsman, sudah berhasil menghasut rakyat dan melahirkan maraknya gelombang unjuk rasa, ya. Jadi ketidaksukaan kepada pemerintahannya Utsman, ya, untuk senantiasa memfitnahnya, karena Utsman itu katanya korupsi, nepotisme, atau disebut dengan KKN, korupsi dan nepotisme, menyalahi aturan kepemimpinan dalam Islam. Begitu teman-teman sekalian. Nah, isu miring ini bermula dari Abdullah ibnu Saba, pria yang baru berislam. Dia dari keturunan Yahudi yang sekarang disebut dengan Bani Israel, teman-teman sekalian. Jadi
Abdullah ibnu Saba ini adalah orang yang sangat membenci, baru masuk Islam tapi sudah memfitnah. Teman-teman sekalian, untuk itu bagaimana wafatnya Utsman bin Affan? Utsman bin Affan yaitu peristiwa tragis dalam sejarah. Kalau dilihat dari bukunya Abdurrahman At-Tamimi, dalam bukunya berjudul Utsman bin Affan Khalifah yang Terzalimi, menjabarkan kronologis kematian beliau pada akhir pengepungan, yaitu terbunuhnya Utsman. Beliau tidur, kemudian pagi harinya mengatakan, biarlah mereka itu membunuhku. Lalu beliau berkata, aku melihat Nabi SAW bermimpi bersama Abu Bakar dan Umar. Ya, sudah ada pirasat begitu. Nah, kemudian Utsman wafat, dibunuh ya. Ketika pembunuhan Utsman, orangnya hitam telah selesai, dia mengangkat atau membentangkan tangannya dalam rumah seraya berkata, akulah pembunuh ya. Natsal, sanadnya ini sahih. Natsal adalah julukan yang diberikan para pemberontak kepada Utsman karena beliau mirip dengan seorang dari Mesir yang bernama Natsal dan dia panjang jenggotnya. Ruh beliau yang suci itu pun naik kepada Robnya dengan penuh keridhaan dan mengadukan kezaliman para pelakunya. Semoga keridhaan Allah bagi Utsman dan semoga Allah memasukkannya ke dalam surganya yang luas bersama Nabi serta para sahabat-sahabat beliau. Dan beliau wafat di hari yang mulia Jumat pagi 12 Zulhijjah dengan cara yang sangat mengharu biru dan mengenaskan. Untuk itu teman-teman sekalian, teman-teman bisa mencari referensinya di YouTube tentang Khalifah Utsman bin Affan. Demikian sejarah singkatnya Ustadz rangkum. Silakan teman-teman untuk senantiasa membaca kembali referensinya ya. Ustadz tetap memberikan arahan untuk senantiasa menjaga kesehatan, jaga iman, imun, aman dan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.